Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka membaca Maulid At-Tibai, diikuti dengan kegiatan Rojabiyah atau yang sering disebut dengan peringatan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun yang kita kerjakan ada nilai kebaikannya, dilihat dari sisi kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Santri semuanya yang saya muliakan, Rojabiyah atau peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah kado besar, hadiah besar dari Sang Maha Pengasih kepada hamba yang dikasihinya. Meskipun sebelumnya, sebelum adanya Isra dan Mi'raj, itu terdapat peristiwa-peristiwa yang dramatis, peristiwa-peristiwa sing melasi. Tidak jarang yang dialami oleh kita manusia biasa. Ketika bapak dan ibu kita hendak memberikan sesuatu, lebih-lebih sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka biasanya dadak ono cobaan-cobaan, dadak dikongkon-kongkon, dadak diperintah-perintah, dadak didhawuhi-dhawuhi. Iki Kang tukokake nopo teng warung? Iki Mbak tukokake nopo teng warung? Terus nganti si bocah iki biasane lah dikongkon terus. Padahal di balik itu kemudian orang tua sudah menyiapkan sesuatu yang berharga yang akan diberikan kepada putra dan putrinya setelah nanti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi dawuh-dawuh dari orang tua
semuanya ditunaikan. Begitu pula seorang guru memberikan perintah-perintah, memberikan dawuh-dawuh, seakan-akan itu sangat menyiksa, seakan-akan itu sangat membuat kita mengalami penderitaan. Tapi ternyata di balik itu sang guru sedang menyiapkan sesuatu yang berharga yang akan diterima kelak. Tapi itu semuanya akan diterima setelah dawuh-dawuh, perintah-perintah itu ditunaikan. Bahkan ada yang kemudian memberikan kiasi atau analogi. Peso, pedang, samurai, sebelum ketiganya ini menjadi pedang, menjadi samurai, menjadi peso, awalnya dia adalah besi, diobong, digebek, diobong, ditutuki, diobong, dipepeh. Setelah melalui proses yang lama, akhirnya tempaan demi tempaan itu hilang dan memberikan hasil pedang, samurai, peso, yang itu semuanya adalah sangat berharga. Itu semuanya adalah bisa jadi menjadi sebuah syarat. Syarat yang harus ditunaikan lebih dulu sebelum kemudian kita diberikan sesuatu yang berharga. Kaitannya dengan cerita-cerita yang tadi saya sampaikan. Begitu pula yang akan dibicarakan pada kesempatan malam ini. Bahwa sholat yang 5 waktu, yang itu diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta umat dan pengikutnya. Itu sebetulnya adalah kado besar, hadiah besar, yang dengan kado itu, yang dengan hadiah itu, seandainya kemudian kita menerimanya dengan kelapangan hati, kesabaran jiwa, maka kado itu adalah kado yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ternyata sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kado yang sangat istimewa yang berupa sholat yang 5 waktu, itu ternyata tempaan demi tempaan, cobaan demi cobaan, silih berganti. Diawali mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di usianya yang ke-40. Lanjut terus. Setelah itu kemudian Rasulullah belum bisa mendakwahkan atau belum ada perintah mendakwahkan risalah-risalah yang diterimanya. Sampai kemudian ada wahyu berikutnya
dan seterusnya. Nah, setelah Rasulullah itu menerima wahyu, dan wahyu, akhirnya disitulah mulai nampak jelas cobaan-cobaan yang akan dilalui oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul itu tidak sewajarnya seperti yang dialami oleh kaum-kaum sebangsa dengan Rasulullah, yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy sebelum kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sudah lebih dulu menyembah patung-patung. Sehingga ketika ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah untuk meninggalkan berhala-berhala, maka di situ pastinya terdapat banyak perlawanan. Nah, perlawanan itu merupakan ujian, cobaan, tempaan yang harus dilalui oleh Rasulullah pertama kalinya begitu. Sampai kemudian puncaknya yaitu ketika Rasulullah diancam, disakiti, bahkan tidak jarang diancam untuk dibunuh. Kala itu Rasulullah masih sangat kuat. Satu istri masih mendampinginya, yaitu Sayyidah Khadijah. Pamannya Abu Thalib, seorang terkemuka di kaum Quraisy, juga masih bersamanya. Artinya dua orang ini sudah sangat cukup membela Rasulullah. Macem-macem kaya apa wong Quraisy. Ketika Abu Thalib mengatakan aja diganggu ponakanku, aman. Tapi ternyata cerita yang dramatis ini tidak kunjung kemudian selesai. Nah, pembela Rasulullah yaitu dua orang. Sinten mawon wau? Abu Thalib. Ditimbali karo Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkuranglah yang akan membela, yang akan menjadi bemper, yang akan mendampingi perjuangan Rasulullah. Ilang siji. Itu di tahun keberapa? Di tahun ke-10 dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dituliskan di dalam Al-Barjanji, wa mata Abu Thalibin fi nisfi Syawalin min ashiril bi'atsati wa adumat bimautihiz raziyah. Ketika Kanjeng Nabi usia 40 baru diangkat, di usia ke-50 Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh paman yang membackingi perjuangan dakwahnya. Sahabat ya kuat iki. Mergane sing mbelani wis mulai orang nyanding. Nah, orang-orang Quraisy yang awalnya itu takut dengan Abu Thalib, yang awalnya itu segen kepada Rasulullah karena punya backingan, yaitu Abu Thalib, alah Rasulullah sudah kuat. Muhammad sudah tidak kuat seperti dulu lagi, karena yang menjadi backingnya sudah mati. Ternyata watalathu Khadijatu ba'da thalathati ayyamin,
Tidak lama kemudian 3 hari berikutnya disusul wafatnya istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Tambah parah. Pamane iki sing backingi orang ana wong sing wani macam-macam karo Kanjeng Nabi karena masih punya Abu Thalib. Sedangkan Sayyidah Khadijah adalah orang yang hartanya dipakai, digunakan untuk perjuangan. Entek kabeh. Wasyaddal bala wal muslimina urah. Ditinggal 2 orang yang mendampingi Rasulullah, akhirnya cobaan demi cobaan semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat dialami oleh Kanjeng Nabi. Begitupun orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya cobaan iki wis genep. Susah iki wis susah banget. Ibaratnya wong sing ora sabar kaya jaman saiki iku ngomoni kapan ya Allah Gusti cobaane panjenengan arep di enteki dening terus mawon ana cobaan. Nah, Isra dan Mi'raj itu minangka tombo. Minangka napa? Tombone Kanjeng Nabi setelah mengalami kesedihan-kesedihan yang terus-menerus. Iki jadi Isra Mi'raj iki tombone. Ibaratnya bocah iki tes ujian, nah Isra Mi'raj iku minangka riwet yang diberikan setelah menyelesaikan ujian tersebut. Hadiah yang diterima setelah mengerjakan ujian-ujian yang teramat sangat banyak. Nah, karena Isra Mi'raj itu adalah tombo dari kesedihan yang dialami oleh kaum muslimin dan juga Rasulullah, sampai-sampai di tahun itu dinamai dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun kepayahan, tahun kepailan. Supaya ora ana kepenake belas. Bondo ora duwe backing sentek. Nah, Isra Mi'raj iku minangka napa? Tombone. Di antara tombo iki Rasulullah dijak jalan-jalan. Ya siki jalan-jalan saka kene. Moro rana kae rono. Wis. Masjidil Haram iku tempat Rasulullah, terus menuju pundi? Masjidil Aqsa. Jalan-jalan deh kok. Agar terhibur. Maka di situ Rasulullah berjumpa dengan orang-orang penting. Ya nyawang sekelilingnya, kanan kirinya di sawah, atas bawah di sawah. Barang setekan panggonane, kemudian bisa sapa menyapa dengan orang-orang penting diantaranya malaikat. Wis. Cukup. Wis engko sampean tak tambani meleh, tak tuduhi perkara sing luwih maer meleh. Munggah. Timik lantai 1. Timik lantai 2. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Di situ pun sama. Diperlihatkan dengan yang ada di sekeliling Rasulullah, kanan kiri, atas bawah, dan juga orang-orang penting.
Kalau di Masjidil Aqsa itu diperjumpakan dengan para malaikat, kalau langit pertama, langit kedua, dan seterusnya itu berjumpa dengan orang-orang mulia. Pertama berjumpa dengan Isa bin Maryam. Pertama Adam. Jadi pertama dijumpakan dengan Adam. Nabi Adam. Dongengan secukupnya. Merasa terhibur. Munggah malih munggah. Kepanggih karo Nabi Isa. Melaku meleh. Ternyata tengriku Nabi Isa karo Nabi Yahya. Munggah melih langit telu tengriku onten Nabi Yusuf. Munggah melih langit papat onten Nabi Idris. Munggah melih langit kelima ada Nabi Harun. Langit keenam ada Nabi Musa. Dan langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketemu terus dariku dengan orang-orang penting. Karena ini menghibur. Aja ketemu nih gawang ecek-ecek tanggungan. Nah setelah selesai bercengkrama minggah terus sampailah Rasulullah di satu tempat yang dinamakan Sidratil Muntaha. Di situ kemudian Rasulullah mendengarkan suara polpen yang menulis di Lauhil Mahfud tentang qadha atau ketentuan-ketentuan yang Allah tuliskan. Ila an sami'a sharifal aqlami bil umuril maqdiyah. Jadi teng Sidratul Muntaha iki polpen muni dhewek geret. Iki bocah arep ngene, iki bocah arep ngene, iki bocah arep ngene. Muni dhewek tadi. Kurang marem diunggahake meleh. Sampai kemudian Rasulullah berada di makom mukafahah. Makom mukafahah iki apa? Makom atau satu tempat di mana di situ Allah memperlihatkan wujudnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa tah Gusti Allah? Kongkon sembayang kon poso. Sing kongkon ki kayak apa tah rupane? Nah, di tempat itu kemudian Rasulullah diperlihatkan. Apa bisa? Bisa. Ini tentu duit caranya. Kowe nek esuk-esuk kebenaran ono matahari gede dalam keadaan padang sampai nyawang mripate katon ora? Nyawang matahari katon ora? Katon, tapi kan apa sampean blerengen kok. Bro bahasa Indonesianya apa blerengen? Kesilonen. Kenapa? Karena matahari masih memancarkan sinar yang dimilikinya. Ketika kemudian matahari tertutup awan, peteng kowe bisa nyawang karo matahari. Di makom mukafahah pun seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya. Nah, iki Muhammad sampean weruh nyong. Karena yang perintah, yang kongkon iku Allah Subhanahu wa taala, ya jelas triki didhawuhaken wa amatalahu hujuballan waril jalaliyah wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah.
Jadi cahaya ketuhanan atau ilahiyah atau rububiyah itu disingkirake karo pangeran sehingga Kanjeng Nabi weruh. Iku hadiah. Sempurna sudah. Kalau kekuasaan Allah yang maha dahsyat itu sudah diperlihatkan kepada seseorang, maka kenikmatan yang remeh tidak akan pernah terbesit di dalam pikiran. Meskipun Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib, orang yang menjadi backing daripada perjuangan Rasulullah, ketika baru diwafatkan Rasulullah merasa sedih. Begitupun ketika Rasulullah ditinggal oleh istrinya yaitu Sayyidah Khadijah, merasa sangat sedih. Tapi ketika Allah sudah tampakkan sesuatu yang sangat berharga, sangat dahsyat, maka hal itu semuanya tidak kerasa. Kowe lebih dijotos kancane mbok. Untune copot loro. Bar-bari wong sing disenengi kowe kan lewat. Yakin sing mau nangis ora bakal nangis. Meskipun gara-gara apa? Izin. Paham ora kowe? Karena ada sesuatu yang lebih dahsyat di hadapan kamu. Temenan itu. Orang satu-satu kula nek umpama lagi ngadep ning ngarsane bapak manggisa. Mriyang ki ora kerasa mriyang. Mriyang ora kerasa mriyang. Seketika mari. Dawi ka saiki ya teka saiki. Dawi kok ngesuk, teka ngesuk. Ora bakal lidal-lidal dawi siki ngetekane 2 minggu maneh. Ora bakal. Meskipun umpama kula lagi urip ning Jakarta. Bapak ngendika, "Wis sampean bali esuk-esuk." Mesti bali. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih dahsyat. Yang akan kemudian mampu melupakan semua hal yang dianggapnya jauh lebih sepele dibandingkan hal baru yang lebih dahsyat. Jadi kanggo menghilangkan rasa sedih, ya, rasa susah yang dialami Rasulullah, kemudian Allah tampakkan kekuasaannya seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, jadi Kanjeng Nabi digomrene weruh sesuatu sing indah, kelalen. Apalagi sudah ditampakkan zatiyah Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak ada sesuatu yang akan menyaingi dan membandingi hal itu. Kenapa? Karena perjuangan Rasulullah itu masih panjang. Dikala itu Rasulullah usianya berapa? Mungkin andai kata jarak dari kematian Sayyidah Khadijah, dari kematian Abu Thalib itu 1-2 tahun, berarti usia Rasulullah masih 52 tahun. Padahal perjuangan yang akan dilalui Rasulullah sampai kemudian berusia 63 tahun. Artinya masih 10 tahun yang harus dilalui. Dan itu membutuhkan mental yang harus kuat. Jadi keyakinan itu yang akan membawa mental itu kuat. Seperti disampaikan dalam satu syair yang kau hafal dalam kitab Al-Imriti. Idil fata hasba'ti qadi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau kamu tidak punya kekuatan mental yang kuat, ora bakal hebat. Di siapapun sing mentale iki baja, mentale kuat, pasti dia akan berhasil. Ini lah lemes, lah anyes, lah saya, lah males. Semakin banyak alasan, semakin pintu kegagalan
di depan mata. Jadi kowe milih sing endi? Jadi setelah Rasulullah mengalami kegundahan, kegelisahan, kesusahan karena ditinggal orang-orang terkasih yang kemudian membersamai dalam perjuangannya, maka Rasulullah butuh motivator yang sangat dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diwai hadiah rupane napa? Salat 5. Sakjane iki ngene nek mikire kula. Iki salat lakoni ya. Engko sampean iki bakale selamat dunyane, selamat akhirat. Itu ngono tok saja. Mulane kenapa umat Rasulullah iki kudu lakoni. Ngono tok. Sebagai penguat daripada apa yang saya sampaikan, dalam satu hadis kan bola-bali disampaikan, awwaluma yuhasabu bihil abdu as-salatu. Idza saluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Nanti awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salatu. Idza saluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Tolok ukure itu. Nanti nek salate kok bener kabeh perilaku. Kenapa? Karena itu hadiah. Dengan hadiah itu kemudian akan membuka semuanya. Tapi khusus kanggo sing percaya mawon. Nek sing ora ya ora. Nah, triki juga disampaikan kok. Wa faradu alaihi wa ala ummati 50 shalah. ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل ورمية وكذبته قريش wartadda man adallahu syaitan wa ahwah. Sing percaya ya percaya. Yang percaya adalah yang akan membuktikan keberhasilan itu. Yang tidak percaya yang tidak akan merasakan keberhasilan itu. Mula-mula teriki didawahke sing percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj dan berubah hadiahnya. Yang pertama ya Abu Bakar Siddiq. Dan siapa lagi? Wa kullu dzi aqlin warawiyah, dan orang-orang yang punya akal sempurna. Satu teori tidak akan berpengaruh sama sekali kepada siapapun yang tidak mempercayai teori tersebut. Tapi bagi siapa yang percaya dengan teori itu terus dikembangkan, maka bisa jadi dia yang akan berhasil gara-gara pengembangan dari sebuah teori. Mula pesan yang tersirat dan tersurat dengan adanya Rajabiyah ini, dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW adalah kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ibadah yang diwajibkan dengan adanya Isra dan Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Didandani, digatekake, dipas-pasake karo kajian-kajian sing wis ditutur-tuturake karo sampean. Karo ilmu-ilmu sing wis diparingake dan sudah diterima oleh kamu semuanya. Tanpa itu semuanya salate dhewek ngambang. Karena yang tahu sholat adalah mereka-mereka yang alim dengan babagan sholat. Nah kita itu taklid kepada mereka, maka apa yang sudah digariskan oleh mereka kita harus cocokkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan
untuk mengikuti tuntunan-tuntunan yang sudah digariskan oleh Rasulullah, yang sudah diteruskan oleh para ulama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Al-Fatihah.